Lagu apa itu? Ini lagu Bento BD. Apa isinya? Ya, menceritakan kejahatan dari kelas kakap hingga kelas bawah. Jadi memang sekarang Bang Din, kekerasan itu sudah masuk ke rumah tangga, ke sekolah-sekolah, ke bahkan maaf ya ke pesantren. Saya sih cuma melihat dari kiriman-kiriman dari video aja. Itu ada satu pesantren yang isinya anak-anak kecil itu yang seniornya udah mulai pukul-pukulin si juniornya. Nah terus sekarang udah kebalik. Kalau dulu biasanya kekerasan perempuan yang dipukul sama suami. Sekarang kebalik beda. Jadi saya dapat juga video, ini si suami udah stroke ya. Si istrinya nih kesal nih sama nih suami nih udah ngurusin bertahun-tahun duit udah nggak punya dipukulin beda suaminya. Kan ada yang suami bunuh istri ya. Oh iya. Terjadi. Suami bunuh ya. Ya ini lagi-lagi ya Mbak Cici. Ya, jadi maksudnya ini udah kasus. Semua lini Bang. Kasuistik. Ya. Ya, memang tidak bisa digebiah-uyah, digeneralisasi. Ngerti nggak kepiah-uyah apa? Di apa ya? Saya bukan orang Jawa, ngerti. Namun benar adanya ya, bahwa kejahatan, kekerasan ini terjadi bahkan merajalela ya. Dan tadi disebut sudah merambah ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan sekalipun. Betul, ya, yang sehingga mengajarkan moral. Walaupun jangan dianggap seolah-olah lembaga pendidikan agama saja. Iya. Lembaga-lembaga pendidikan lain juga mungkin tidak kalah besarnya. Ya. Nah kekerasan ini memang berusia setua manusia. Setua peradaban manusia. Karena pada generasi kedua setelah manusia pertama Adam alaihissalam, ya, pada anaknya Kabil dan Habil kalau kita dengar sejarahnya kan, sudah mulai terjadi kekerasan gitu. Dan memang ya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kecenderungan dasar ke arah yang disebut destructiveness, human destructiveness, kekerasan atau kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Maka ingat nggak waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, kan ditanya kepada malaikat dan jin kemudian dalam nada protes, ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan manusia yang cenderung berbuat kerusakan, kejahatan, kekerasan dan saling menumpahkan darah. Nah, tapi yang disebut tadi ya luar biasa maraknya kekerasan, terutama ya, sekarang ada istilah bully ya. Iya, itu. Bullying bahasa Indonesianya ditemukan perundungan. Iya, perundungan. Apa ya? Bully itu? Menganiaya, menganiaya, yang lemah, menekan, mengancam, secara fisik maupun mental. Ya, dan kadang-kadang berujung pada kekerasan, atau dengan menggunakan kekerasan. Terjadi di sekolah tingkat SD. Semua di sekolah, di kantor, universitas. Tapi juga kekerasan di luaran kita masih lihat ya. Ada perampokan, ada penodongan, apa tuh? Yang sering kalau dengan motor itu apa? Begal ya. Pembegalan dan bentuk-bentuk kekerasan lain sampai ke tingkat paling tinggi pembunuhan. Terorisme itu juga dianggap sebagai bentuk kekerasan. Dan sekarang dunia mengamati suatu gejala yang disebut violent extremism. Ekstremitas yang menggunakan kekerasan. Tidak hanya atas dasar agama, bisa atas dasar nasionalisme, etnik, bahkan kepentingan bisnis. Juga. Dan kita sudah punya hukum itu ya, Pak Prof. Saiful. Jadi hukum pidana kita ini warisan kolonial yang tidak ada inspirasi agama apapun. Pengaruhnya karena individualistis. Jadi hukum pidana yang masih berlaku disebut KUHP itu mencegah kekerasan kepada kemanusiaan itu dua aspek. Ada yang disebut dengan kekerasan, dengan melakukan pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain itu terhadap ancaman fisik. Tetapi ada juga yang non fisik, yakni kekerasan karena akal pikirannya yang menyimpang, lalu melakukan penggelapan dan penipuan.
Nah ini juga kekerasan, bukan arti fisik, tapi membahayakan harta benda komunitas. Karena itulah hukum pidana itu sudah memprotek, melindungi manusia dari kekerasan fisik dan non fisik. Nah undang-undang yang kemudian dibuat oleh pemerintah kita sejak merdeka itu banyak sekali. Dan yang terakhir satu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Di rumah tangga saja dirumuskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Artinya yang dilarang bukan hanya keluarga, bapak, ibu, dan anak, tetapi orang yang hidup di dalam rumah tangga itu dilindungi. Nah itu rupanya terinspirasi juga oleh KUHP, jadi bukan hanya fisik tapi non fisik. Misalnya, kamu saya bunuh, itu sudah non fisik. Ya, verbal. Ancaman-ancaman yang non fisik. Jadi betapa hukum sudah masuk jauh ke dalam kehidupan rumah tangga. Inilah keprihatinan kita semua, kekerasan merebak di mana-mana ya.